Kita mungkin pernah mengalami masalah-masalah yang kurang mengenakan. Terkadang ada aja masalah yang malah buat kita stres. Tapi mau nggak mau ya ini harus dihadapi gitu. Di tengah kondisi itu kadang kita mau cerita tentang masalah yang lagi dihadapin. Tapi kita bingung mau cerita ke siapa, mau cerita tentang apa dan kayak gimana gitu ceritanya. Biasanya sih malah ngerasa nggak enak sama orang-orang. Takutnya dengan kita curhat kita justru malah jadi beban ke mereka. Tapi kita juga sering dengar gitu kan, pendapat bahwa kalau masalah itu dipendam sendiri, itu juga nggak baik gitu, dan buat kita semakin tertekan. Kadang nggak jarang malah bikin kita jadi semakin stres, dan ngaruh ke kinerja kita. Entah itu di sekolah, kerjaan, semuanya jadi nurun. Nah, dari opening itu aja mungkin lo udah memahami, ternyata masalah itu penting buat diceritain ke orang-orang. Tapi ya tentunya bukan ke sembarang orang, melainkan ke orang-orang yang bisa lo percaya. Nah, buat lo yang masih bingung, gimana caranya buat menceritakan atau menentukan orang-orang yang bisa cerita, gue bakal ngebahas itu di video kali ini. So, lo tonton videonya sampai habis supaya lo bisa dapetin insight dan tips-tips lainnya. Nah, sebagai makhluk sosial, kita pasti berinteraksi sama orang lain. Karena kita perlu orang lain untuk ngebantu kita. Sesimpel gini, di sekolah kita butuh temen buat berkeluh kesah. Atau di kerjaan kita butuh teman kerja juga, yang bisa kita minta bantuan kalau lagi hektik. Begitu pula dengan masalah sehari-hari. Kita butuh orang lain untuk bisa ngebantu kita memproses masalah yang kita alami dan meminimalisir beban yang kita rasain. Nah, hal itu disebut sebagai support system. Punya support system berarti kita punya orang yang bisa diandalkan ketika kita lagi mengalami hal yang kurang menyenangkan. Begitu juga sebaliknya, kita juga perlu bisa menyediakan bantuan kita kepada mereka, para support system itu, apabila mereka sedang kesusahan. Jadi ya timbal balik gitulah. Nah, dari sini sebenarnya muncul pertanyaan, emang kenapa sih kita perlu support system? Apakah sepenting itu? Well, jawabannya adalah karena keberadaan support system itu penting untuk kesehatan mental kita. Dengan keberadaan support system, kita nggak ngerasa kalau seluruh beban itu harus ditanggung sendirian. Ada orang yang kita percaya di luar sana yang bisa ngebantu kita untuk meringankan beban tersebut. Beberapa penelitian juga menemukan bahwa dengan adanya support system yang kuat, kita tuh bisa mendapatkan banyak manfaat positif. Mulai dari tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi, keterampilan coping stress yang lebih baik, sampai juga kita bakal lebih sehat secara fisik. Bahkan, keberadaan support system juga bisa mengurangi resiko depresi dan kecemasan. Support system memang idealnya berisi orang-orang yang mampu untuk ngedengerin, mampu untuk ngasih umpan balik atau feedback kepada kita. Bahkan mendukung kita ketika kita tengah membutuhkannya di saat-saat kita lagi down. Begitu pula sebaliknya, kita juga perlu bisa ngebantu menyediakan hal tersebut kepada mereka. Nah, kalau kayak gitu, siapa sih orang yang sebenarnya bisa jadi support system kita? Sebenarnya bisa dibilang nggak ada batasnya. Entah itu teman kerja, teman sekolah, atau mungkin keluarga sendiri. Support system ini juga nggak dibatasi sama usia atau jenis kelamin. Karena ya semua balik lagi ke apakah kita bisa mempercayai mereka untuk ngedengerin cerita kita dan bisa ngasih bantuan kepada kita. Jadi mau temen lo muda atau tua, laki-laki atau perempuan, ya bebas karena yang penting apakah mereka bisa ngebantu lo, dan kalau lo bisa mempercayai mereka ya itulah support system gitu. Terus gimana nih caranya buat ngebangun support system yang baik? Well, untuk ngebangun support system yang baik, kita bisa mulai dari orang-orang yang udah kita kenal dan ada di sekitar kita. Coba pikirin deh, kira-kira siapa sih yang sekiranya bisa lo andalkan ketika kondisi lo lagi gak stabil? Nah, selanjutnya, ketika lo udah tahu nih kira-kira siapa yang bisa ngebantu lo coba buat komitmen sama orang itu. Buat komitmen ini artinya lo harus niat ke diri lo sendiri diiringi sama usaha. Usahanya adalah dengan lo mulai menjalin interaksi sama orang itu dengan baik. Hal yang paling mudah adalah dengan membuka diri ke orang itu. Mulailah dengan ngobrol santai, misalnya soal hobi atau makanan kesukaan. Terus ya kasih mereka perhatian, tawarin bantuan kalau memang sekiranya mereka lagi butuh dan kalau lagi butuh. Dan kalau memang lo lagi butuh bantuan, ya lo coba komunikasiin masalah lo ke mereka. Ini dilakukan supaya benih-benih kepercayaan di antara kalian lama-lama tumbuh dan menguat. Dengan demikian ya ikatan lo sama mereka bisa jadi semakin erat. Dan terakhir yang gak kalah penting juga adalah ya lo coba pertahanin hubungan itu gitu. Dengan begitu lo jadi punya support system yang akan selalu ada buat lo. Bagaimanapun juga kita adalah manusia yang berjiwa sosial gitu kan. Kita perlu kehadiran orang lain untuk ngebantu diri kita.
Beberapa yang udah gue jelasin tadi adalah tips-tips yang mungkin bisa lo ikutin buat ngebangun support system. Mungkin kedengarannya sederhana atau mungkin beberapa dari lo menganggapnya susah. Tapi ya yang paling penting adalah lo harus ngelakuinnya gitu. Nah, wajar sebenarnya buat beberapa orang menganggap bahwa hal ini susah. Karena ya basically kita nggak pernah gitu kan diajarin tentang hal-hal ini, tentang membangun pertemanan, tentang gimana punya support system. Di sekolah tuh kita nggak pernah belajar gitu. Nah, kalau misalnya lo berada di situasi kayak gitu, di mana lo tuh kesulitan untuk membuat support system, dan lo masih bingung, lo takut untuk berinteraksi tuh kayak gimana, gue sih menyarankan lo untuk ikut webinar 1%. Kebetulan banget hari Sabtu ini, tepatnya di tanggal 28 November, kita bakal ngadain webinar dengan judul Cara Mudah Membangun Hubungan dan Berinteraksi dengan Orang Lain. Webinar ini bakalan diisi sama 2 mentor 1%. Yang pertama adalah gue, Evan, ya. Dan yang kedua adalah ada Mahari selaku mentor 1% juga. Sesuai dengan judulnya, webinar ini tuh bakalan ngebahas tentang faktor penyebab kenapa seseorang mengalami kesulitan untuk berinteraksi sosial. Dengan begitu, lo akan dibantu gimana caranya untuk berinteraksi, dan lo juga bakalan dapet tips-tips gimana caranya buat ngebangun hubungan sama orang baru, gitu. Di webinar ini juga lo akan ngedapetin banyak manfaat lain, mulai dari kesempatan buat diskusi langsung sama pembicaranya, dan lo juga bakalan dapet psikotes yang bakal berguna buat ngebantu diri lo, dan lo juga bakalan dapet worksheet, lembar kerja yang bisa ngebantu lo untuk menerapkan apa aja nih yang udah lo dapet di sesi diskusi bareng pembicara tentang gimana ngebangun hubungan yang baik gitu, yang supaya nantinya bakal bisa jadi support system lo. Gak cuman itu aja, setelah webinar selesai lo juga bakal bisa diskusi masalah yang lo alami sama pembicara dan mentor di grup komunitas Telegram selama 3 hari berturut-turut. Nah, semuanya bisa lo dapetin dengan harga spesial sebesar 125.000 aja. Dan kalau lo pengen belajar lebih lanjut, apalagi buat lo yang introvert, sebenarnya lo bisa beli paket bundling dengan kelas online introvert ya. Jadi ada kelas online introvert yang memang kita bikin juga. Kalau lo beli 2 ini, webinar sama kelas online, lo bakal dapet harga spesial yaitu 175.000. Dengan ambil bundling, lo bisa belajar 2 materi sekaligus. Belajar tentang kepribadian lo juga yang introvert ya. Dan lo bisa tahu juga tips-tips dalam berkembang dan bersosialisasi sesuai dengan kepribadian lo. Jadi lengkap tuh tips trik yang bakal lo dapetin. Nah, kalau misalnya lo berminat dan lo pengen tahu lebih lanjut, ya silahkan aja langsung klik link yang udah gue taruh di deskripsi untuk lihat sebenarnya lo bakal dapet apa aja sih di webinar sama kelas online. Dan kalau misalnya lo mau tahu lebih banyak soal webinar 1%, lo bisa langsung aja buka website 1%.net atau link yang tadi ya yang di deskripsi, dan lo bisa follow Instagram @webinar.1%. Akhir kata gue mau bilang ya, kalau misalnya ngebangun support system itu memang butuh waktu dan tenaga. Nggak bisa sebentar dan memang mungkin harus sabar gitu. Tapi ya pada akhirnya memang semua akan ada hasilnya dan ya pasti worth it gitu. Jangan takut ya, saran gue jangan takut untuk memulai dan ngebangun support system lo. Dan ya jangan takut juga untuk belajar gitu. Salah satunya adalah dengan ikut webinar, atau bisa jadi lo juga ikut kelas online atau bundling gitu kayak tadi ya. Pelan-pelan aja tapi pasti minimal 1% setiap harinya. Jadi lo bisa berkembang jadi manusia yang lebih baik, dan ya lo bisa mencapai yang kita bilang sebagai ya, hidup seutuhnya gitu. Oke, akhir kata gue Evan dari 1%, gue tunggu lo di webinar 1%. Oke, thanks.